Baik pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam program Tafsir Pendidikan Islam dan tentunya masih bersama Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Saya enaknya panggil Ustadz Ahmad aja kali Ustadz ya. Ustadz Alim. Ustadz Alim. Ya. Oke, Ustadz Alim. Kita masih bersama Ustadz Alim dan nanti akan ada tanya jawab seperti biasa di segmen 4 dan juga segmen 5. Untuk yang ingin bertanya bisa nanti masuk ke line telepon kami. Tapi nomor telepon nanti akan saya beritahukan saat lagi. Ya, Ustadz, lanjutan yang tadi. Kalau misalnya kita salah tauhid, maka kita dipastikan akan salah jalan. Ya. Seperti fenomena yang sekarang banyak terjadi di Indonesia, tentunya. Kita nggak bisa pungkiri mungkin kemarin yang terjadi ledakan di Sarinah, mungkin juga dia salah tauhid. Salah tauhid. Makanya dia salah jalan. Salah jalannya. Nah, kalau misalnya kita mengkaji masalah itu, kaitannya dengan surat Ibrahim ayat 24 ini seperti apa? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi ayat ini secara tegas mengatakan bahwa tauhid itu ya, akidah yang lurus itu seperti pohon yang sangat rindang ya. Akarnya menghunjam ke tanah ya. Kemudian pilar-pilarnya ya menjulang tinggi ke langit ya. Buahnya akan datang setiap saat. Itulah gambaran bagaimana Allah menggambarkan kehebatan pendidikan tauhid ini. Makanya Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, maka tauhid itu disebut seperti syajaratul iman. Dia seperti pohon keimanan. Jadi pohon keimanan itu artinya orang yang bertauhid ya, dia akan senantiasa membuahkan kebaikan-kebaikan. Oke. Kebaikan di bumi bahkan kebaikan di langit. Kebaikan di bumi dia akan senantiasa melahirkan satu amal soleh yang bermanfaat di sekitarnya. Anfa'ukum linnas, sehingga dia bermanfaat bagi seluruh manusia. Sehingga dia tidak akan melakukan satu tindakan anarkis seperti bom Sarinah misalkan benar sekali. Kerusakan, ataupun dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari garis pandu Allah Subhanahu wa taala seperti Ghafatar misalkan ya. Ya, bagaimana mereka itu memiliki akidah tertentu bahwa mengakui ada nabi baru ya, bahkan mereka mengatakan kita ini masih fase makiyah, tidak wajib sholat. Makanya orang bertauhid itu tidak akan seperti itu. Karena orang bertauhid itu senantiasa dia mengikuti garis pandu Allah Subhanahu wa taala. Ya, buah dari tauhidnya itu dia akan melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji ya. Dan bahkan ini bisa menyerang masyarakat-masyarakat yang notabene mereka sendiri agamanya sudah dari lahir, Ustadz ya. Betul. Makanya tauhid ini penting sekali. Tauhid itu juga nanti lawan daripada taklid, sehingga tauhid ini juga meluruskan akidah yang keliru yang dibawa oleh bapaknya, dibawa oleh nenek moyangnya ya. Makanya ketika Nabi SAW datang ke Mekah ya, ingin meluruskan adalah dari akidah orang-orang jahiliyah ini. Akidah-akidah yang mereka itu menyembah patung ya, akidah-akidah mereka ingin ibadah kepada Allah tetapi melalui perantara berhala-berhala itu ya. Bahwa mereka mengatakan ini adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Bukannya kami tidak mendekatkan Allah. Kami ingin mendekatkan Allah melalui berhala ini. Maka diluruskan oleh Nabi SAW ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Jadi ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang hak yang disembah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu harus kita tanamkan sehingga tauhid itu memang menghunjam di dalam hati kita ya. Nah, ketika tauhid itu benar ya dan merasuk ke dalam sumsum darah kita ini ya, itu keluar dari tubuh kita itu akan melahirkan satu akhlak ya yang sangat luar biasa. Bahkan Allah menyebutnya itu buahnya itu tidak mengenal musim. Artinya setiap saat bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada buah di dunia ini ya yang melebihi hebatnya buah tauhid. Kalau buah-buah yang ada di sekitar kita itu bermusim dia. Tapi kalau buah tauhid ya itu tidak pernah mengenal musim. Dia akan mendatangkan buahnya kapan saja dan di mana saja. Itulah gambaran orang tauhid, begitu indah digambarkan dalam Al-Qur'an. Dia memiliki kepribadian yang kokoh ya, memiliki akhlak yang harum ya. Di sepanjang zaman dia akan memberikan manfaat ya. Maka oleh karena itu ya, tauhid itu adalah simbol keimanan seseorang ya, keislaman seseorang, keihsanan seseorang. Jadi semakin dia kuat tauhidnya ya, semakin lapang dadanya ya, semakin dia kuat tauhidnya, semakin baik akhlaknya. Makanya di sini penting kita untuk mendidik anak kita yang pertama kali kita kenalkan adalah pendidikan akidah ini atau pendidikan tauhid ini ya. Makanya Luqman ketika mendidik anaknya yang pertama kali diperintahkan adalah pendidikan akidah ini. Ya bunayya la tusyrik billah.
inna syirka la zulmun azim. Jadi wahai anakku, ya, janganlah engkau menyekutukan Allah, ya. Karena sesungguhnya syirik itu, ya, menyekutukan Allah, ya, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau orang itu tidak bertauhid kepada Allah, dia akan zalim, ya, menzalimi dirinya, menzalimi Allah, ya. Dan juga pasti dia akan menzalimi lingkungan di sekitarnya. Makanya pendidikan tauhid ini sangat luar biasa, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap individu, ya, terhadap keluarga dan juga terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tauhid harus diutamakan dan pertama dikenalkan kepada anak didik kita, ya. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada pemirsa di sini, ya. Ya Ustaz, kalau misalnya kita berbicara mengenai pendidikan tauhid itu sendiri, di Indonesia ini kalau misalnya semua tahu lah bahwa mayoritas itu adalah agama Islam. Betul. Tapi ketika mereka berbicara mengenai tauhid, mereka ingin mengkaji Al-Quran yang itu menggunakan bahasa Arab. Betul. Mereka tidak paham, sehingganya ada oknum-oknum yang lain yang masuk, yang akhirnya mungkin membelokkan terjemahan-terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan. Betul. Sebenarnya. Nah, bagi mereka-mereka yang maksudnya tidak paham tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang tafsiran itu sendiri, bukan hanya terjemahan, tapi tafsirannya itu sendiri dari Al-Quran, supaya tidak salah jalan, sebenarnya apa yang harus mereka lakukan? Betul. Jadi yang pertama kali ketika kita belajar itu, paling tidak kita mencari guru yang benar, ya. Guru yang akidahnya lurus, ya. Ketika orang itu salah belajar, salah juga dia akidah yang dia dapatkan di dalam pelajarannya itu tadi. Saya contohkan misalkan, ya, kenapa sih Ghafatar ini muncul? Ghafatar ini kan sebenarnya jelmaan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dulu si nabinya itu namanya Musaddaq, ya. Musaddaq yang dari Gunung Bunder itu. Nah, Musaddaq ini sebenarnya dulu juga berguru dia. Ya, dia pensiunan, kemudian berguru juga. Sebelumnya dia berguru dengan Isa Bugis. Yang dari Isa Bugis itu juga aliran-aliran sesat di Indonesia. Jadi Musaddaq ini juga dulu pensiunan? Iya. Dari dia pensiunan di pegawai gitu, ya. Kemudian jadi ada nabi yang pegawai juga. Iya. Luar biasa. Kemudian dia kepengen belajar Islam, tetapi tidak menemukan guru yang tepat, ya. Iya. Ketemunya Isa Bugis. Isa Bugis itu juga sama. Pensiunan? Tidak pensiunan dia, cuman dia itu belajar agamanya itu keliru, sehingga akidah yang dilahirkan dari Isa Bugis akhirnya ke Musaddaq, ya. Murid-muridnya juga ketika Musaddaq dilarang, akhirnya murid-muridnya mendirikan Qomar, ya, komunitas Milah Abraham, ya. Qomar. Iya. Qomar dilarang lagi, kemudian berganti wajah menjadi Ghafatar ini. Ini karena kekeliruan berguru itu, ya. Makanya ketika berguru keliru, ya, maka kelirulah, ya. Makanya di dalam Islam itu kan berguru itu dilihat dulu siapa guru Anda ini, ya. Makanya Ibnu Sirin mengatakan al-isnadu minad din, ya, bahwa guru, ya, belajar agama, sanad itu, ya, tasalsul atau silsilah kita belajar itu, ilmu itu, ya, itu adalah bagian dari agama. Ketika orang itu keliru, ya, keliru bergurunya, pasti dia juga keliru di dalam beragamanya. Dulu kenapa di Indonesia ini lahir para doktor, para profesor, para pemikir, cendekiawan sekuler atau liberal? Karena memang dia berkiblat dengan Amerika, berkiblat dengan pemikiran Barat, sehingga lahir ke sini walaupun atas nama Islam, dia juga liberal, dia juga sekuler pemikirannya, karena memang gurunya juga sekuler di situ. Makanya berguru ini sangat penting sekali, ya. Ketika orang itu benar gurunya, maka benar juga, ya. Ketika dia salah juga jalannya. Makanya apalagi dia itu berkaitan dengan akidah, ya. Akidah. Ya, akidah. Makanya pentingnya kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya. Ma'ana alaihi wa ashabi, bagaimana Nabi SAW yang diambil oleh Nabi dan juga para sahabatnya itu sangat penting sekali. Jangan sampai orang itu punya keyakinan-keyakinan baru di luar keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Makanya pendidikan akidah ini sangat penting, ya, sangat fundamental sekali, ya, bagi anak-anak kita khususnya. Ya Ustadz, berarti kalau misalnya menyangkut akidah itu sendiri, berarti istilah don't judge the book by the cover itu nggak ngaruh, ya, buat kalau misalnya kita udah berbicara mengenai tauhid. Betul. Karena kalau misalnya kita berguru juga kita harus tahu background dari guru itu sendiri. Betul, sebenarnya, ya. dia sekolah di mana, keluarganya seperti apa, dia ada di lingkungan siapa, dia bersahabat dengan siapa, akhlak seperti apa. Betul. Seperti itu penting banget. Penting banget, ya. Karena itu berkaitan dengan hasil daripada atau output daripada
anak didik itu sendiri ya. Luar biasa sekali. Makanya Umat TV ini adalah salah satu stasiun TV yang menghadirkan program-program Islam ya, karena sekarang banyak sekali TV-TV yang menurut saya sih kurang mendidik. Makanya banyak program-program yang malah menjerumuskan, bukan malah mengajarkan kebaikan. Baik, kita akan balik lagi saat lagi masih bersama Ustadz, kita akan masih membahas mengenai tauhid. Jangan kemana-mana.